Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksa Rizky K. Al-Ghifari dengan NIM 123290059. Jadi, pada presentasi ini saya akan menyampaikan hasil tugas besar saya di mata kuliah analisis data cuaca dan iklim dengan fokus pada curah hujan Kepulauan Maluku, keterkaitannya dengan indeks iklim global, aktivitas matahari, serta pemodelan machine learning. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat list of content atau alur presentasi yang bakal saya mulai dulu dari PCA, lalu dilanjutkan dengan korelasi PCA, lalu dilanjutkan lagi dengan clustering aktivitas matahari, lalu penerapan machine learning menggunakan random forest. Oke, untuk data yang digunakan di sini yaitu adalah data curah hujan dari CIRF dengan resolusi bulanan periode 1981 sampai 2020. Wilayah kajian yaitu Kepulauan Maluku. Kedua, indeks iklim global yaitu Nino 4 sebagai representasi ENSO dan NAO dengan sumber data dari NOA. Lalu untuk data aktivitas matahari sendiri berupa sunspot number dan indeks DST dari OmniWeb yang mewakili siklus matahari 23 dan 24. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama yaitu analisis spasial principal component analysis ya atau disebut PCA. Jadi pada slide ini peta curah hujan spasial Kepulauan Maluku. Peta ini menunjukkan distribusi rata-rata curah hujan di Kepulauan Maluku pada periode 1981 sampai 2020. Terlihat adanya variasi spasial yang cukup jelas, di mana curah hujan tinggi terutama terkonsentrasi di Pulau Seram di bagian tengah hingga timur dengan nilai 400 sampai 600 mm yang dipengaruhi oleh topografi pegunungan dan proses hujan orografis akibat interaksi massa udara lembab dari laut sekitarnya. Curah hujan menengah sekitar 250 sampai 400 mm tersebar di Pulau Buru dan wilayah Maluku Tengah sebagai zona transisi, sedangkan curah hujan relatif rendah sekitar 100 sampai 200 mm umumnya ditemukan pada pulau-pulau kecil di bagian selatan dan barat daya Maluku. Nah, di slide ini script plot ini menunjukkan PC1 menyumbang posisi variansi paling besar. Bisa dilihat ini paling besar, lalu diikuti PC2 dan PC3. Dengan kontribusi yang jauh lebih kecil, setelah PC3 penurunan variansi terlihat semakin landai yang menandakan bahwa tambahan PC berikutnya hanya memberi informasi kecil. Karena itu PC1 sampai PC3 sudah cukup mewakili pola utama variabilitas curah hujan di Kepulauan Maluku. Bisa dilihat ini PC1, PC2 dan PC3. Oke. Oke, untuk slide ini IOF mode 1, PC1 pola spasial. Jadi, pola spasial IOF mode 1 ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku memiliki tanda anomali yang searah. Yang berarti ketika mode ini aktif, curah hujan di wilayah Maluku cenderung meningkat atau menurun secara bersamaan. Pola yang relatif seragam ini menandakan bahwa mode IOF mode 1 mempresentasikan mekanisme atmosfer berskala besar, seperti penguatan atau pelemahan konveksi regional, pergeseran ITCZ, serta pengaruh monsun dan kondisi laut di sekitarnya dengan kontribusi variansi sebesar 46,5%. Oke, selanjutnya untuk pola spasial. Deret waktu PC1 memperlihatkan fluktuasi yang kuat dari waktu ke waktu ya, bisa dilihat ya dia berfluktuasi dengan fase positif dan negatif yang bergantian. Nilai PC1 yang positif menunjukkan periode ketika curah hujan di sebagian besar wilayah Kepulauan Maluku itu berada di atas kondisi normal. Sedangkan untuk nilai negatif yang bisa kita lihat di bawah ini itu mempresentasikan kondisi lebih kering dari rata-rata. Jadi pola naik turun ini menandakan variabilitas antar tahunan yang jelas, mencerminkan pengaruh mekanisme iklim berskala besar terhadap curah hujan di Maluku. Besarnya amplitude PC1 menunjukkan bahwa wilayah ini cukup sensitif terhadap perubahan kondisi atmosfer regional. Oke, next. Di sini untuk mode 2 dari PC2 yaitu pola spasialnya yaitu memperlihatkan antar wilayah di Pulau Maluku di mana sebagian wilayah menunjukkan anomali positif sementara di wilayah lainnya itu anomali negatif. Jadi pola ini itu menandakan ketika curah hujan meningkat di satu bagian Maluku, bagian lain itu justru cenderung mengalami penurunan. Jadi mode 2 ini mempresentasikan variabilitas regional sekunder yang dipengaruhi oleh respon antar pulau, variasi angin musiman serta pengaruh lokal di laut sekitarnya dengan kontribusi variasi
sekitar 10,6%. Nah, untuk pola temporal di PC2 ini menunjukkan fluktuasi lebih cepat dan amplitudo yang lebih kecil dibandingkan PC1. Nilai PC2 positif menandakan kondisi sebagian wilayah Kepulauan Maluku mengalami peningkatan curah hujan, sementara wilayah lain justru mengalami penurunan. Sesuai dengan pola kontraspasial spasial pada IOF2 tadi, bisa kita balik lagi ke sini, yaitu warna yang mungkin yang beda sendiri ini. Jadi pola ini itu menunjukkan tren jangka panjang yang jelas, sehingga PC2 lebih mempresentasikan variabilitas regional dan proses atmosfer jangka pendek, seperti perbedaan respon antar wilayah terhadap angin musiman dan pengaruh lokal laut di sekitarnya. Oke, kita akan masuk untuk pembahasan selanjutnya, yaitu korelasi PCA dengan indeks iklim global. Nah, untuk korelasi PC1 dengan indeks Nino 4 sendiri, grafik ini menunjukkan hubungan antara PC1 curah hujan Kepulauan Maluku dan indeks Nino 4. Jadi pada deret waktu terlihat bahwa fluktuasi PC1 cenderung berlawanan dengan fase Nino 4, di mana di saat Nino 4 itu bernilai positif, jadi PC1 itu umumnya menurun dan sebaliknya. Hasil scatter plot menguatkan pola tersebut dengan nilai korelasi R minus 0,485 yang bersifat signifikan, menunjukkan hubungan negatif dengan kekuatan sedang. Secara fisik, hal ini berarti bahwa kondisi El Nino itu atau Nino 4 itu positif, Nino 4 positif berkaitan dengan penurunan curah hujan di Maluku, sedangkan La Nina Nino 4 negatif cenderung meningkatkan curah hujan, sehingga ENSO berperan penting mengontrol variabilitas hujan dominan di wilayah ini. Nah, ini untuk korelasi PC1 dengan indeks NAU. Jadi grafik ini memperlihatkan hubungan antara PC1 curah hujan Kepulauan Maluku dan indeks NAU. Jadi pada waktu yang tidak terlihat kesesuaian pola yang jelas antara fluktuasi PC1 dan NAU ini, ya bisa kita lihat fluktuasi yang beda banget ya. Menunjukkan hasil scatter plot menunjukkan nilai korelasi 0,024 yang dan bersifat tidak signifikan, dengan sebaran titik ya, secara acak yang bisa dilihat ini, dan garis regresi garis tren ini hampir datar. Secara fisik hasil ini menunjukkan bahwa NAU tidak memiliki pengaruh nyata terhadap variabilitas curah hujan dominan di Kepulauan Maluku. Jadi NAU itu merupakan fenomena iklim di lintang menengah pada Atlantik Utara yang dampak telekoneksinya ke wilayah tropis itu sangat lemah. Nah, next di sini PC2 dengan Nino 4. Jadi hubungan antara PC2 curah hujan Kepulauan Maluku dan indeks Nino 4. Jadi pada deret waktu terlihat bahwa fluktuasi PC2 tidak selalu sejalan dengan Nino 4. Namun masih menunjukkan kecenderungan berlawanan arah seperti yang tadi. Beberapa periode scatter plot memperlihatkan korelasi negatif lemah namun signifikan, yaitu R sama dengan minus 0,211, yang menandakan bahwa kondisi El Nino 4 positif dan nilai PC cenderung menurun. Secara fisik, hasil ini menunjukkan bahwa ENSO juga mempengaruhi variabilitas hujan di regional Maluku. Tetapi pengaruhnya itu lebih lemah dan tidak sekuat dominan di PC1 itu, karena PC2 itu lebih dipengaruhi oleh perbedaan respon antar wilayah dan proses atmosfer regional. Nah, untuk PC2 dengan NAU, jadi grafik ini tuh menunjukkan hubungan antara PC2 curah hujan tadi dengan indeks NAU. Baik secara deret waktu atau scatter plot, tidak terlihat keterkaitan jelas antara kedua variabel ini. Bisa dilihat untuk nilai korelasinya, yaitu minus 0,027, bersifat sangat lemah dan tidak signifikan, dengan sebaran titik yang bisa kita lihat secara acak dan garis regresi yang hampir datar juga seperti yang tadi. Jadi hasil ini tuh menunjukkan bahwa NAU tuh tidak berpengaruh nyata pada variabilitas regional curah hujan di Kepulauan Maluku. Nah, ini ringkasan dampak indeks iklim terhadap curah hujan Maluku tadi, yaitu ENSO Nino 4 berpengaruh nyata terhadap curah hujan di Maluku, di mana El Nino cenderung menurunkan curah hujan dan La Nina meningkatkan curah hujan, terutama pada mode dominan PC1. Nah, sedangkan untuk NAU sendiri itu tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap curah hujan di Maluku, sehingga variabilitas hujan lebih dikendalikan oleh dinamika iklim tropis dibandingkan osilasi lintang menengah. Oke, next di sini kita akan membahas analisis clustering aktivitas matahari.
Untuk di slide ini kita akan membahas sedikit untuk statistik sunspot per siklus yang bisa dilihat ya. Untuk siklus 23 ini saya mendapatkan standar deviasinya 72,59, sedangkan untuk siklus 24 sendiri itu saya mendapatkan 47,15. Jadi siklus matahari 23 itu memiliki aktivitas lebih tinggi dengan nilai rata-rata sunspot itu 78,82 dan nilai maksimum mencapai 353 serta variasi sebesar standar deviasi tadi yaitu 72,59. Jadi siklus matahari 24 juga menunjukkan aktivitas yang lebih lemah. Nah, jadi intinya tuh siklus matahari 23 tuh lebih tinggi daripada siklus matahari 24. Nah, di sini untuk siklus DST. Jadi siklus matahari 23 itu menunjukkan gangguan geomagnetik lebih kuat dengan nilai DST minimum mencapai minus 220,96 nanotesla dengan variasi sebesar 19,82. Siklus matahari 24 memiliki gangguan geomagnetik itu lebih lemah. Seperti sama persis seperti sunspot tadi. Jadi intinya tuh siklus 23 tuh lebih kuat sedangkan siklus matahari 24 itu lebih lemah gitu. Nah, di sini ada variasi sunspot dan indeks DST. Bisa kita lihat untuk grafik sunspot harian sendiri dari tahun 1996 sampai 2019 menunjukkan pola siklus matahari yang jelas dengan puncak aktivitas di siklus 23 sekitar bisa kita lihat dari tahun 2000 sampai 2002 mungkin ya. Jadi sampai 2002 dan puncak yang lebih rendah pada siklus 24 yang bisa kita lihat siklus 24 sendiri itu sekitar 2012 sampai 2014 bisa dilihat di sini menandakan bahwa siklus 24 lebih lemah dibandingkan siklus 23. Nah, untuk grafik DST ini melibatkan fluktuasi gangguan geomagnetik di mana nilai DST negatif yang bisa kita lihat di bawah ini yang menandakan berarti badai geomagnetik itu kuat, lebih sering muncul di aktivitas matahari saat tinggi, terutama saat puncak matahari siklus 23 dan relatif berkurang pada siklus matahari 24. Oke, di sini untuk slide ini tuh kita akan membahas elbow method. Jadi grafik ini tuh menunjukkan bahwa nilai dari elbow method sini itu turun tajam dari bisa kita lihat dari K1 ini sampai K3 gitu. Jadi kemudian tuh untuk jumlah klaster sendiri lebih besar. Jadi di sini tuh intinya elbow method tuh untuk mencari titik siku. Jadi titik sikunya tuh ada di 3 yang menandakan bahwa penambahan klaster di atas tidak lagi memberikan kualitas pengelompokan yang signifikan. Jadi 3 klaster yang dipilih itu lebih optimal karena sudah mempresentasikan struktur utama dari data tersebut. Nah, di sini ada Silhouette score, yaitu grafik Silhouette score ini menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh itu sebenarnya yang paling tinggi itu K2. Namun nilai pada K3 masih relatif tinggi yang bisa kita lihat nilai relatif K3 itu sebenarnya masih relatif lebih tinggi dikarenakan kita tuh harus memberikan pemisahan klaster paling optimal secara matematis yaitu. Jadi lebih masuk akal gitu. Jadi untuk mempresentasikan 3 fase aktivitas matahari yaitu rendah, sedang dan tinggi. Oke, di sini adalah hasil clustering aktivitas matahari yang bisa kita tahu. Tadi hasil clustering itu K-nya itu sama dengan 3, yaitu berarti kita bisa dilihat di sini ada 3 warna gitu, ada biru, ada oranye dan warna merah. Jadi aktivitas matahari di sini tuh dapat dipisahkan dengan jelas dengan 3 fase yaitu rendah, sedang, lalu tinggi, sedang berdasarkan jumlah sunspot. Fase aktivitas rendah didominasi oleh sunspot kecil itu pada umumnya terjadi pada periode umum matahari. Fase aktivitas sedang muncul pada masa transisi aktivitas matahari mulai meningkat atau menurun. Sementara itu di fase aktivitas tinggi ditandai dengan jumlah sunspot yang besar dan terkonsentrasi pada periode puncak siklus, terutama pada siklus matahari 23 dan sebagian siklus matahari 24. Nah, ini indeks DST di sini mungkin plot-plot seperti box plot gitu menunjukkan cenderung nilai indeks DST itu semakin negatif seiring meningkatnya fase aktivitas matahari. Jadi pada fase aktivitas rendah, gangguan geomagnetik lebih umum dengan sebaran DST yang relatif lebih sempit. Sedangkan fase aktivitas sedang hingga tinggi, nilai DST itu lebih bervariasi sering mencapai nilai negatif yang ekstrim. Hal ini tuh menunjukkan bahwa badai geomagnetik kuat lebih sering dan lebih intens terjadi pada matahari yang berada di fase aktivitas tinggi.
Jadi di slide ini indeks DST pada setiap fase aktivitas matahari. Jadi untuk sumbu yang di bawah yang bisa kita lihat untuk sumbu horizontal sendiri itu ini tuh data-data seperti misalnya hari atau sampel aktivitas matahari gitu. Sedangkan untuk vertikal sendiri itu lebih ke ketidaksamaan atau Euclidean distance gitu. Jadi semakin tinggi penggabungan semakin tinggi yang bisa kita lihat di sini tuh datanya tuh semakin berbeda. Jadi bisa kita lihat dendrogram menunjukkan bahwa data aktivitas matahari secara alami membentuk 3 kelompok yang bisa kita lihat, yaitu warna oranye ini, warna hijau dan warna biru atau ini. Jadi proses penggabungan bertahap ini sehingga transisi antar fase terlihat lebih halus. Jika dibandingkan dengan Cummins, dendrogram ini tidak memaksakan batas klaster yang tegas, sementara Cummins membagi data secara langsung dengan batas yang jelas. Dengan demikian, hierarchical clustering lebih baik menggambarkan transisi alami pada siklus matahari, sedangkan Cummins sendiri lebih efektif pada pemisahan klaster yang tegas dan sederhana. Nah, di sini untuk perbandingan dua metode, yaitu metode Cummins sendiri dengan hierarchical clustering. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode sama-sama mampu memisahkan aktivitas matahari menjadi 3 fase, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk Cummins sendiri itu membagi fase dengan batas yang jelas sehingga perubahan antar fase terlihat tegas. Meskipun terkesan tiba-tiba, hierarchical clustering itu menampilkan perubahan yang lebih bertahap. Jadi sehingga alurnya itu lebih natural gitu. Sesuai dengan sifat yang kita bakal sesuaikan dengan sifat fisika matahari sendiri itu yang berubah secara kontinu. Jadi secara fisik peningkatan dan penurunan jumlah sunspot dikendalikan siklus medan magnet matahari, di mana fase minimum, transisi, dan maksimum tidak terjadi mendadak. Oleh karena itu, hierarchical clustering lebih mempresentasikan evolusi alami aktivitas matahari, sementara Cummins sendiri itu lebih menekankan pemisahan fase berdasarkan intensitas aktivitas pada setiap periode. Nah, next kita akan membahas machine learning dengan menggunakan random forest. Jadi grafik ini tuh menunjukkan hasil prediksi curah hujan bulanan Maluku dengan model random forest dengan prediktor skor PC1 sampai PC5. Garis abu-abu yang bisa kita lihat ini mempresentasikan data curah hujan aktual. Sedangkan hasil titik prediksi mengikuti pola pada fluktuasi utama observasi dengan cukup baik. Bisa kita lihat garis putus-putus yang di tengah ini menandai ambang hujan ekstrim. Persentil 80% dan area berhasil menunjukkan periode kejadian ekstrim. Terlihat model ini mampu menangkap sebagian hujan ekstrim dengan performa cukup baik pada data uji R kuadrat yang didapatkan tuh 0,76. Meskipun masih terdapat beberapa deviasi pada nilai puncak pada yang sangat ekstrim, secara umum hasil ini juga sudah menunjukkan bahwa informasi variabilitas utama dan dari PCA efektif digunakan untuk memprediksi kejadian hujan ekstrim di Kepulauan Maluku. Nah, di sini untuk PCA random forest. Jadi grafik ini tuh bisa kita lihat untuk kontribusi masing-masing komponen PCA itu yang dari model random forest memprediksi curah hujan ekstrim di Kepulauan Maluku. Terlihat bisa kita lihat PC1 tuh mendominasi dari PC lain gitu. Jadi memiliki peran paling dominan dengan nilai future importance yang lebih jauh lebih besar dibandingkan komponen lainnya, yang menandakan bahwa mode variabilitas utama curah hujan menjadi faktor kunci dalam prediksi. Sementara PC2 hingga PC5 tuh dia tuh cuman membantu PC1 tapi kontribusinya tuh jauh lebih kecil dari PC1 gitu. Oke. Nah, di sini kita masuknya di kesimpulan. Jadi PCA sendiri itu berhasil mengidentifikasi pola utama curah hujan Maluku dengan PC1 sebagai metode dengan mode paling dominan yang mempresentasikan variabilitas hujan di regional. Sedangkan untuk ENSO, Nino 4 berpengaruh signifikan terhadap curah hujan Maluku, sedangkan NAU tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Nah, untuk kesimpulan bagian clustering aktivitas matahari mampu memisahkan fase aktivitas rendah, sedang, tinggi, serta menunjukkan bahwa gangguan geomagnetik lebih kuat saat matahari lebih tinggi. 4. Lalu untuk yang terakhir tuh model random forest berbasis PCA menunjukkan kinerja yang baik pada memprediksi hujan ekstrim dengan PC1 sebagai prediktor paling berpengaruh, dan untuk PC2 dan PC5-nya membantu PC1 itu sendiri. Oke, sekian presentasi yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.